Suami saya menyewa resort 80 juta rupiah untuk ulang tahun ibunya. Di hari ulang tahun saya, ia hanya melempar sebuah jam tangan murah ke atas meja. Logonya salah eja, resletingnya. Gespernya bahkan macet. Baik, saya akan datang ke pesta mewah itu. Saya akan membawa satu kado yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Sekarang, duduklah yang nyaman. Dengarkan baik-baik. Nama saya Anindya Larasati. Orang-orang memanggil saya Nina. Usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konsultan di kawasan Sudirman. Saya juga punya satu rahasia kecil yang akan saya ceritakan nanti. Sudah 8 tahun saya menjadi istri. Dan selama 8 tahun itu, saya pikir kesabaran adalah bentuk cinta yang paling murni. Saya tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan BSD City. Rumah itu kami tempati sejak 5 tahun lalu. Suami saya bernama Reza Pratama. Usianya 38 tahun. Ia seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan distribusi. Gajinya besar, tapi gaya hidupnya jauh lebih besar dari gajinya. Kami punya satu putri, namanya Sofia. Umurnya baru 5 tahun. Senyumnya adalah satu-satunya alasan saya bertahan selama ini. Setiap pagi, saya menyiapkan sarapan untuk Reza. Saya setrika ke mejanya. Saya antar Sofia ke sekolah sebelum berangkat ke kantor saya sendiri. Lalu malamnya, saya memasak lagi. Saya pikir, beginilah rumah tangga yang baik. Saya pikir, jika saya cukup sabar, ia akan melihat saya. Saya salah. Sangat salah. Mari saya ceritakan dari awal. Dari hari di mana semuanya retak. Hari itu tanggal 12. Hari ulang tahun saya. Sejak pagi, saya bangun dengan perasaan ringan. Saya tidak menuntut banyak. Saya hanya ingin satu ucapan tulus dari suami saya. Satu pelukan. Satu malam makan bersama tanpa ponselnya menyala di meja. Tapi saat saya membuka mata, sisi ranjang di sebelah saya sudah kosong. Reza berangkat lebih awal, tanpa membangunkan saya, tanpa satu kata pun. Saya menepis rasa sesak di dada. Mungkin ia menyiapkan kejutan, pikir saya. Mungkin ia sengaja diam-diam. Saya selalu pandai membuat alasan untuk pria itu. Sepulang kantor, saya mampir ke pasar swalayan. Saya beli daging sapi terbaik, udang besar, sayuran segar, bahan untuk membuat kue coklat kesukaan kami berdua. Sampai di rumah, saya langsung masuk ke dapur tanpa sempat berganti baju. Saya memasak rendang. Aromanya memenuhi seluruh ruangan. Saya menata meja dengan piring keramik yang biasanya hanya dipakai saat tamu penting datang. Saya nyalakan 2 lilin di tengah meja. Pukul 7 malam, makanan sudah tersaji hangat. Saya mandi, saya berdandan tipis. Saya memakai gaun yang sudah lama tersimpan di lemari. Lalu, saya duduk di kursi makan, menunggu suara mobil Reza di garasi. Pukul 8, belum ada tanda-tanda ia pulang. Saya kirim pesan singkat, hanya 1 centang. Pukul 9, perut saya berbunyi, tapi saya menahan lapar. Saya tidak ingin makan duluan. Saya ingin merayakan hari ini bersamanya. Saya coba menelpon. Panggilan saya dialihkan ke kotak suara. Lilin di meja perlahan meleleh dan memendek. Sama seperti harapan saya malam itu. Pukul 11 lewat. Terdengar suara gerbang. Mesin mobil dimatikan. Jantung saya berdegup. Saya rapikan rambut. Saya berdiri menyambutnya di ruang tengah. Pintu terbuka. Reza melangkah masuk dengan wajah lelah. Tidak ada senyum. Ia melonggarkan dasinya dengan kasar. Ia melempar tas kerjanya ke sofa. Matanya bahkan tak sekalipun singgah ke meja makan yang saya tata dengan penuh usaha. "Kamu baru pulang?" tanya saya. Berusaha menyembunyikan getar di suara. Ia hanya bergumam, "Macet. Kerjaan numpuk. Jangan mulai drama." "Nina, aku capek." Lalu ia merogoh sesuatu dari saku jasnya, sebuah kotak kecil. Ia menyodorkannya ke tangan saya dengan asal, seolah memberikan barang titipan, bukan sebuah hadiah. "Ini buat ulang tahunmu. Aku sibuk banget, jadi nggak sempet rayain. Kamu ngerti kan?
Udah, aku mau tidur. Ia berbalik. Ia berjalan ke kamar, meninggalkan saya mematung di ruang tengah dengan kotak kecil di tangan dan meja penuh makanan dingin di belakang saya. Malam itu, saya makan sendirian, dalam diam, sambil mendengar suara dengkuran dari dalam kamar. Keesokan paginya, setelah Reza berangkat, seolah tidak terjadi apa-apa, saya membuka kotak itu. Sebuah jam tangan. Pada pandangan pertama, jam itu terlihat lumayan. Tapi saat saya amati di bawah cahaya pagi, kenyataan pahit menampar wajah saya. Tali jamnya kaku dan murahan. Gesper pengaitnya macet saat saya coba pasang. Dan logo merek di bagian muka jam itu. Ejaannya salah. Satu huruf hilang. Itu jam palsu. Jam tiruan kualitas rendah yang mungkin ia beli asal di pinggir jalan dalam perjalanan pulang. Tangan saya bergetar. Bukan soal harga, saya perempuan mandiri. Saya bisa membeli jam asli kapan saja jika saya mau. Ini soal bagaimana ia menilai saya di matanya. Saya cukup diberi remah dari waktunya, serpihan dari perhatiannya, dan benda asal beli yang dipungut tanpa sedikit pun usaha. Saya letakkan jam itu di laci paling bawah. Saya tutup, dan saat itu juga sesuatu di dalam hati saya mulai mengeras. Selama ini, saya selalu menekan kebutuhan saya sendiri demi menjaga harga dirinya sebagai kepala keluarga. Saya tidak pernah menuntut perhiasan. Saya tidak pernah minta liburan. Saya hanya minta sedikit waktunya. Dan bahkan, itu pun terlalu mahal baginya. Saya menyeka mata saya. Saya berangkat kerja. Hidup harus berjalan. Tapi mulai pagi itu, saya berhenti menjadi perempuan yang menunggu. Sekarang, izinkan saya mundur sedikit, agar kalian paham siapa Reza dan siapa keluarganya. Saya menikah dengan Reza 8 tahun lalu. Saat itu, saya masih akuntan muda dengan gaji pas-pasan. Reza tampak menjanjikan. Ia pandai bicara. Ia pandai membuat orang terkesan. Keluarganya, terutama ibunya, tampak ramah di awal. Bu Sutina, ibu mertua saya. Usianya kini 62 tahun. Di pertemuan pertama, ia memeluk saya. Ia memanggil saya anak. Saya pikir saya beruntung. Pernikahan mengubah segalanya. Setelah ijab terucap, topeng-topeng mulai jatuh satu persatu. Bu Sutina ternyata perempuan yang gemar pamer. Setiap arisan, ia membanggakan emas di lengannya. Ia membanggakan anak sulungnya, Reza, manajer di perusahaan besar. Tapi di belakang, ia selalu punya cara untuk merendahkan saya. Untung Reza mau menikahimu, katanya suatu kali, sambil tersenyum manis. Padahal banyak yang lebih cantik antre. Lalu ada Wulan, adik ipar saya, adik perempuan Reza. Usianya 30 tahun. Wulan adalah versi muda ibunya. Lebih licik, lebih halus. Ia tidak pernah menyerang saya di depan. Ia menyerang lewat bisikan, lewat sindiran di grup keluarga, lewat perbandingan yang menyakitkan, dan Reza memilih untuk tidak melihat. Setiap kali saya mengadu, ia bilang, saya terlalu sensitif. Itu kan ibuku. Nina, wajar kalau dia ngomong gitu. Kamu yang ngalah aja. Selalu saya yang mengalah. Selalu. Saya masih ingat satu kejadian. 2 tahun setelah kami menikah. Saat itu saya keguguran anak pertama kami. Saya terbaring lemah di rumah sakit. Tubuh dan hati saya hancur. Saya menelpon Reza, berharap ia datang. Ia bilang ada rapat penting yang tidak bisa ditinggal. Yang datang menemani saya malam itu justru ibu saya sendiri. Bukan suami saya, bukan keluarga mertua saya. Bu Sutina bahkan berkomentar lewat telepon. Katanya, mungkin saya kurang menjaga diri, terlalu sibuk dengan pekerjaan. Seolah kehilangan itu adalah salah saya. Saya memaafkannya waktu itu. Saya pikir mungkin Reza memang tidak pandai menghadapi situasi sulit. Saya terus mencari pembenaran untuknya, seperti yang selalu saya lakukan. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk menyadari bahwa orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian di saat paling rapuh. Tapi ada satu hal yang tidak mereka tahu tentang saya. Satu hal yang saya simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Dan justru, hal itulah yang nanti akan mengubah segalanya. 5 tahun lalu, dengan tabungan saya sendiri,
dan sedikit warisan dari almarhum ayah saya. Saya membeli sepetak ruko kecil di pinggiran BSD. Saya ubah menjadi kedai kopi sederhana. Saya beri nama Senandika. Reza menertawakan saya saat itu. Buang-buang uang. Mending buat beli mobil baru. Saya tidak mendengarkannya. Saya kelola kedai itu diam-diam di sela pekerjaan kantor. Tahun kedua, saya buka cabang kedua. Tahun keempat, cabang ketiga. 3 kedai, semua atas nama saya. Semua menghasilkan. Tapi saya tidak pernah pamer. Reza pikir, kedai-kedai itu hanya hobi kecil saya yang merugi. Ia bahkan tidak tahu omsetnya. Saya membiarkan ia berpikir begitu. Karena dalam hati saya tahu, suatu hari, rahasia ini akan menjadi penting. Saya tidak menyangka. Hari itu datang lebih cepat dari dugaan saya. 2 minggu berlalu sejak malam ulang tahun saya yang menyedihkan itu. Di permukaan, semuanya tampak normal. Saya tetap bangun pagi. Saya tetap menyiapkan sarapan. Saya tetap tersenyum saat Reza berangkat. Tapi senyum itu hanya topeng tipis untuk menutupi rasa muak yang makin menebal di dada saya. Reza tidak menyadari ada yang berubah. Bagiing. Kewajiban memberi hadiah sudah gugur. Masalah selesai. Bagi saya, malam itu adalah awal dari penghitungan. Pagi itu hari Sabtu. Reza sedang bersiap mandi. Katanya, siang nanti ada pertemuan dengan klien penting. Walau hari ini akhir pekan. Dalih yang itu-itu saja, yang ia daur ulang tiap kali hendak pergi di hari libur. Saya sedang duduk di ruang keluarga. Saya berniat mengirim dokumen revisi ke kantor. Sialnya, laptop saya tiba-tiba menjalankan pembaruan yang entah kapan selesainya. Padahal tenggat pengiriman tinggal 30 menit lagi. Ponsel saya juga sedang diisi daya di kamar. Laptop Reza tergeletak di meja ruang tamu dalam keadaan menyala. Saya putuskan meminjamnya sebentar. Mas, aku pinjam laptopmu ya. Mau kirim email. Laptopku lagi update. Seru saya cukup keras agar terdengar sampai kamar mandi. Pakai aja. Balasnya dari balik pintu. Disusul suara gemericik air. Saya tarik laptop itu ke pangkuan. Saya buka peramban. Rencananya, saya hanya ingin masuk ke email saya sendiri, mengirim berkas, lalu menutupnya kembali. Tapi peramban itu masih membuka akun email milik Reza. Sebuah notifikasi baru muncul di sudut layar. Berkedip-kedip, mata saya menangkap subjek email itu. Dan jari saya berhenti di atas keyboard. Subjek itu tertulis dengan huruf kapital. Konfirmasi pembayaran dan pemesanan. Resort Bukit Senanda. Paket V. VIP. Kening saya berkerut. Resort Bukit Senanda. Resort itu termasuk salah satu yang paling mahal di jalur pegunungan. Sejak kapan kami punya rencana berlibur ke tempat semewah itu? Ada dorongan kuat menyuruh saya membuka email itu. Logika saya berkata, itu melanggar privasi. Tapi naluri saya berteriak lebih keras, tanpa ragu lagi. Saya klik. Layar menampilkan sebuah faktur elektronik yang sangat rinci. Mata saya membelalak. Email itu berasal dari agen penyewaan properti mewah. Tertera nama Reza sebagai penyewa. Dan tanggal sewa yang tercantum di sana membuat napas saya tertahan. Tanggal itu hanya tinggal 10 hari lagi dari sekarang. Saya terus membaca dengan tangan yang mulai dingin. Sewa villa utama dengan kolam renang pribadi. Ruang jamuan, taman luas. 3 hari 2 malam. Di bawahnya ada rincian, catering VVIP, menu salmon panggang, aneka hidangan laut, dekorasi bunga segar, fotografer profesional, hiburan musik langsung. Total tagihan di bagian bawah faktur itu membuat kepala saya berputar. 80 juta rupiah. Status pembayaran tertulis lunas. Untuk siapa semua ini? Pikiran saya berputar. Tanggal itu. Hari penting apa yang jatuh di tanggal itu? Lalu, seperti disambar petir di siang bolong, saya teringat. Tanggal itu adalah hari ulang tahun Bu Sutina, ibu mertua saya. Saya menelan ludah. Tangan saya dingin. Suami saya, laki-laki yang memberi saya jam tiruan yang gespernya saja macet. Laki-laki yang beralasan terlalu sibuk untuk sekedar makan malam bersama saya di hari ulang tahun saya. Ternyata diam-diam merencanakan pesta semewah ini untuk ibunya.
Pesta 80 juta rupiah. Rasa sakit di dada saya berubah menjadi amarah yang mendidih. Tapi ada satu pertanyaan besar yang mengganjal. Dari mana ia mendapat uang sebanyak itu? Gaji Reza memang besar, tapi kebiasaannya menghambur uang. Dan beban cicilan mobilnya tak mungkin menyisakan 80 juta tunai tanpa mengganggu arus keuangannya. Kecuali dengan tergesa, saya buka tab baru. Saya tahu kata sandi akun perbankan untuk rekening bersama kami. Rekening itu kami buka sejak awal menikah. Tujuannya satu, untuk membeli rumah impian yang lebih besar suatu hari nanti. Tiap bulan, kami berjanji menyetor sebagian penghasilan ke rekening itu. Dan jujur saja, selama 3 tahun terakhir, sayalah yang lebih banyak menyisir rekening itu dari penghasilan saya. Sementara Reza sering beralasan ada kebutuhan mendadak, sehingga setorannya selalu bolong-bolong. Saya tidak pernah mempermasalahkannya. Saya pikir uang itu untuk masa depan kami berdua. Tangan saya basah oleh keringat dingin saat saya mengetik kata sandi. Layar berkedip sejenak, lalu menampilkan halaman utama. Mata saya langsung tertuju pada kolom saldo. Kosong. Bukan benar-benar nol, tapi saldo yang dulu menyentuh angka ratusan juta itu kini menyusut, tinggal segelintir ratus ribu saja. Dunia saya seakan berhenti berputar. Saya tatap angka itu lama sekali. Ratusan juta. Uang yang saya kumpulkan tetes demi tetes selama 3 tahun. Lenyap. Saya klik riwayat transaksi, dan di sanalah saya melihatnya. Penarikan besar beberapa hari lalu. Lalu transfer ke agen resort 80 juta. Tapi bukan itu yang membuat napas saya tercekat. Di antara daftar transaksi itu, ada beberapa transfer rutin ke satu nomor rekening yang tidak saya kenal. Jumlahnya tidak besar per transfer, tapi rutin. Setiap bulan, selama hampir 1 tahun, atas nama seseorang, nama perempuan, Sasti. Saya menatap nama itu. Sasti. Saya pernah mendengar nama itu sekali, rekan kerja Reza, yang katanya cuma teman kantor. Saya tidak menangis. Anehnya, saya tidak menangis sama sekali. Saya hanya merasa dingin, sangat dingin. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi panjang dan menyadari rumahnya sudah lama terbakar. Saya tutup laptop itu. Saya kembalikan ke posisi semula. Tepat saat itu, terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. "Udah kirim emailnya?" tanya Reza, sambil mengeringkan rambut. Saya tersenyum. Senyum paling tenang yang pernah saya buat. "Sudah." "Mas, makasih ya." Ia mengangguk. Tidak curiga sedikit pun. Ia tidak tahu. Malam itu, di kepala saya, sebuah rencana baru saja mulai disusun. Hari-hari berikutnya, saya menjadi pengamat. Saya perhatikan setiap gerak-gerik Reza. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia memiringkan layar. Setiap kali saya masuk kamar, ia menutup percakapannya. Pria yang dulu cuek soal ponsel, kini menjaganya seperti menjaga nyawa. Suatu malam, saya pura-pura tidur. Reza bicara di telepon di balkon dengan suara pelan. Tapi angin malam membawa beberapa potong kalimatnya ke telinga saya. "Sabar ya, Sas. Setelah acara ibu kelar, kita bahas soal itu. Aku udah capek di sini." Lalu, tawa kecil. Tawa yang sudah lama tidak pernah ia berikan untuk saya. Saya berbaring memunggunginya. Mata saya terbuka di kegelapan. Saya tidak marah lagi. Marah hanya membuang energi. Yang saya rasakan justru ketenangan yang aneh. Ketenangan seseorang yang sudah memutuskan apa yang akan ia lakukan. Beberapa hari kemudian, Bu Sutinah datang ke rumah tanpa diundang. Ia masuk seolah rumah itu miliknya. Ia duduk di sofa ruang tamu, lalu memandang berkeliling dengan sorot mata menilai. "Rumah ini lumayan juga ya," katanya. "Sayang, atas nama Reza. Coba kalau atas namamu." "Nina." Untung enggak." Saya hanya tersenyum dan menyuguhkan teh. Di dalam hati, saya hampir tertawa. Bu Sutinah seperti anaknya, selalu menganggap segalanya milik Reza. Mereka tidak pernah benar-benar memeriksa siapa pemilik apa. "Ngomong-ngomong," lanjut Bu Sutinah, mengaduk tehnya. "Ulang tahun saya sebentar lagi. Reza sudah cerita belum? Dia mau bikin pesta besar di resort.
Mahal itu. Anak saya memang tahu cara menghormati ibunya. Ia menekankan kata ibunya sambil melirik saya. Beda sama orang yang cuma bisa numpang nama di keluarga ini. Saya menahan diri. Iya, Bu. Reza memang baik. Kamu datang juga? Kan? Tanyanya. Dengan nada yang lebih seperti perintah. Pakai baju yang pantas. Jangan bikin malu keluarga kami di depan tamu-tamu penting. Tentu. Bu, jawab saya pelan. Saya pasti datang. Saya bahkan sudah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk hari itu. Bu Sutinah tersenyum puas, mengira saya akan membawa kado mahal. Ia tidak tahu kado yang saya maksud sama sekali bukan barang. Sehari setelah itu, Wulan menelpon, bukan untuk menyapa. Untuk menyindir, Mbak Nina, soal pesta ibu. Tolong jangan irit-irit ya kadonya, katanya dengan nada manis yang menjijikan. Ibu kan tahu, Mbak, cuma akuntan biasa, gaji pas-pasan. Tapi malu juga kalau kado Mbak kelihatan murahan di antara kado keluarga besar. Nanti aku bantu pilihin deh, biar Mbak nggak salah beli yang KW. Kata KW itu menusuk. Tapi saya tetap tenang. Terima kasih, Wulan. Tapi saya rasa saya tahu apa yang harus saya berikan. Saya menutup telepon. Saya menatap dinding cukup lama. Lalu saya membuka laci. Saya keluarkan sebuah map. Di dalamnya, akta-akta 3 kedai kopi saya. Sertifikat rumah BSD. Saya buka satu persatu. Membaca nama yang tertera di kolom pemilik. Anindya Larasati. Bukan Reza Pratama. Semua atas nama saya. Mereka selalu mengira saya lemah. Mereka mengira kesabaran saya adalah kebodohan. Mereka mengira saya hanya menumpang nama. Mereka akan segera tahu betapa salahnya mereka. Tapi sebelum saya sempat bergerak lebih jauh, sebuah kejadian di akhir pekan itu justru mengeraskan tekad saya. Hari Minggu, keluarga besar Reza berkumpul di rumah BSD. Bu Sutina memutuskan mengadakan rapat kecil persiapan pesta di rumah saya. Tanpa bertanya lebih dulu kepada saya. Mereka datang berbondong-bondong. Para bibi, sepupu, Wulan, dan beberapa kerabat lain. Mereka duduk di ruang tamu saya, di sofa saya. Sambil membahas dekorasi dan menu pesta yang akan dibiayai uang saya. Meski mereka tidak tahu itu. Dan saya di rumah saya sendiri. Diperlakukan seperti pembantu. Nina, tolong buatkan kopi untuk semua, kata Bu Sutinah, tanpa menoleh. Yang banyak, tamu kita banyak. Saya membuatkan kopi. Saya hidangkan kue. Saya bolak-balik dari dapur ke ruang tamu. Melayani belasan orang yang menganggap saya tidak ada. Wulan, di tengah keramaian, sengaja berkomentar keras. Mbak Nina ini memang cocoknya di dapur ya, katanya. Lalu tertawa. Beberapa kerabat ikut tertawa. Untung ada Mbak yang ngurusin. Kalau soal yang lain, biar keluarga inti yang atur. Mbak kan cuma, ya gitu deh, cuma menantu. Cuma orang luar, cuma pelayan di rumah yang ternyata milik saya sendiri. Saya tersenyum. Saya letakkan nampan terakhir. Lalu saya pamit ke kamar dengan alasan ada pekerjaan kantor. Di dalam kamar, saya tidak menangis. Saya hanya membuka laci, menatap map dokumen saya, dan berkata pelan dalam hati. Nikmati rumah ini selagi bisa. Karena sebentar lagi, kalian semua akan tahu siapa pemilik kursi yang kalian duduki. Malam itu, setelah semua tamu pulang, dan rumah kembali sunyi. Saya melakukan satu hal lagi. Saya buka kembali laptop saya. Saya telusuri lebih dalam transfer ke rekening Sasti. Saya cocokkan tanggalnya dengan kalender. Beberapa transfer jatuh tepat di hari-hari Reza pulang larut dengan alasan lembur. Beberapa lagi jatuh di akhir pekan saat ia bilang bertemu klien. Pola itu begitu jelas. Setiap kebohongannya meninggalkan jejak angka. Dan angka bagi saya tidak pernah berbohong. Saya cetak semuanya. Saya susun rapi dalam map terpisah. Lalu saya tambahkan satu lembar lagi. Daftar omset 3 kedai saya selama 3 tahun terakhir. Saya bandingkan dengan gaji Reza. Selisihnya membuat saya hampir tertawa getir. Selama ini, perempuan yang mereka sebut cuma numpang nama,
justru menghasilkan berkali lipat dari sang anak kebanggaan. Saya simpan semua bukti itu di tempat aman. Esoknya, saya bergerak. Senin pagi, saya mengambil cuti dari kantor. Saya pergi ke sebuah kantor kecil di kawasan Kuningan. Kantor seorang pengacara yang sudah lama menangani urusan bisnis saya, Pak Tono. Pria parubaya yang tenang, dengan mata tajam dan kepala dingin. Saya letakkan map saya di mejanya. Saya ceritakan semuanya. Rekening yang dikuras. Transfer ke perempuan bernama Sasti. Pesta 80 juta. Saya bicara tanpa air mata. Datar, seperti membaca laporan keuangan. Pak Tono mendengarkan tanpa memotong. Saat saya selesai, ia membersihkan kacamatanya. Bu Nina, katanya pelan. Uang di rekening bersama yang ditarik suami Anda secara hukum. Separuhnya adalah hak Anda, bahkan lebih, mengingat catatan setoran menunjukkan Anda yang mendominasi pemasukan. Apakah Anda menyimpan bukti transfer? Saya membuka tas saya. Saya keluarkan setumpuk rekening koran. 3 tahun, tercetak rapi. Setiap setoran saya, setiap setoran Reza yang bolong-bolong. Semua tercatat hitam di atas putih. Mata Pak Tono melebar sedikit. Lalu sudut bibirnya naik. Anda perempuan yang sangat teliti. Saya akuntan, jawab saya. Saya hidup dari angka. Lalu lanjutnya. 3 kedai dan rumah ini, semua atas nama Anda. Suami Anda tahu nilai sebenarnya. Saya menggeleng. Dia pikir kedai-kedai itu hobi yang merugi. Dia pikir rumah ini miliknya. Dia tidak pernah benar-benar membaca apapun. Pak Tono mengangguk perlahan. Kalau begitu, Bu Nina, Anda memegang semua kartu. Pertanyaannya cuma satu. Sejauh mana Anda ingin bermain? Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tersenyum dengan tulus. Sampai mereka mengerti. Pakistan. Bahwa mereka selama ini hidup di rumah saya, memakai uang saya, dan menertawakan perempuan yang justru menopang mereka semua. Pak Tono menutup map itu. Kapan acara pesta itu? 10 hari lagi. Kalau begitu, katanya. Kita punya cukup waktu untuk menyiapkan kado yang tepat. Saya pulang sore itu dengan hati yang ringan. Bukan ringan karena bahagia. Ringan karena saya akhirnya berhenti menyeret beban yang bukan milik saya. Selama 8 tahun, saya memikul harga diri orang lain. Malam itu, saya meletakkannya. Dan saya mulai memikul diri saya sendiri. Dalam 10 hari berikutnya, saya bergerak diam-diam. Saya hubungi notaris untuk memastikan semua dokumen kepemilikan bersih dan terbaru. Saya kumpulkan tangkapan layar percakapan Reza yang sempat saya lihat. Saya minta salinan resmi mutasi rekening dari bank, satu persatu. Saya susun seperti menyusun puzzle, dan setiap kepingan jatuh di tempatnya dengan sempurna. Reza, sementara itu, makin sibuk dengan persiapan pestanya. Ia bahkan tampak bahagia. Ia bersenandung di pagi hari. Ada satu kejadian kecil di minggu itu yang anehnya justru membuat saya semakin yakin. Suatu sore, beberapa teman lama Reza datang berkunjung. Mereka mengobrol di teras. Saya yang kebetulan lewat membawa minuman, tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Zah, katanya kamu sekarang punya bisnis kedai kopi ya, yang namanya Senandika itu. Cabangnya udah 3 loh, aku lihat. Ramai banget, kata salah satu temannya. Saya berhenti di balik pintu. Saya menunggu jawabannya. Oh itu, kata Reza. Dengan nada bangga yang membuat dada saya panas. Iya dong, lumayan. Buat tambahan. Aku yang bangun dari nol. Capek sih, tapi hasilnya jelas. Istriku cuma bantu-bantu dikit aja di belakang. Saya hampir menjatuhkan nampan. Bisnis yang ia tertawakan sebagai hobi merugi. Kini ia akui sebagai miliknya di depan teman-temannya tanpa rasa malu sedikit pun. Padahal ia tidak pernah menanam 1 rupiah pun. Tidak pernah datang ke kedai itu lebih dari 2 kali. Bahkan tidak tahu nama-nama karyawan saya. Saya tarik napas, saya letakkan minuman di meja teras dengan tenang. Lalu masuk kembali. Di dalam, saya tersenyum sendiri. Ia mengaku-ngaku memiliki sesuatu
yang seluruh aktanya tercetak atas nama saya. Tidak apa-apa, nikmati saja kebanggaan palsu itu, batin saya. Sebentar lagi, semua orang akan tahu siapa pemilik sesungguhnya. Hari-hari menjelang pesta, Reza memamerkan kepada saya betapa megahnya resort yang ia sewa. Tanpa tahu, saya sudah melihat fakturnya jauh sebelum ia bercerita. "Nin, kamu harus lihat tempatnya," katanya antusias suatu malam. "Mewah banget. Ibu pasti bangga. Semua keluarga besar diundang. Aku mau nunjukin ke mereka kalau aku ini anak yang sukses." "Pasti, Mas," jawab saya. "Aku yakin malam itu semua orang akan ingat siapa kamu sebenarnya." Ia tersenyum lebar. Salah mengira ucapan saya sebagai pujian. Ia menepuk pundak saya. "Nah, gitu dong. Kamu mulai ngerti." Saya balas tersenyum. Tapi di dalam, saya menghitung mundur. 9 hari, 8, 7. Malam-malam menjelang pesta, saya melakukan satu hal lagi. Saya datang ke ketiga kedai saya. Saya kumpulkan para karyawan. Saya pastikan semua berjalan lancar tanpa saya untuk beberapa hari. Saya tata papan nama Senandika di atas pintu. Tempat yang dulu ditertawakan suami saya. Tempat yang kini menghidupi saya, anak saya, dan 20 karyawan saya. Saya usap papan itu pelan. "Terima kasih," bisik saya. "Karena kamu." Aku tidak pernah benar-benar bergantung pada siapapun. Lalu, saya pulang. Saya buka lemari. Saya keluarkan sebuah gaun yang sudah lama saya simpan. Gaun sutra berwarna merah marun. Warna keberanian. Saya gantung gaun itu di pintu lemari, menghadap tempat tidur. Agar setiap pagi saat saya bangun, saya ingat untuk apa saya akan memakainya. Hari pesta itu pun tiba. Resort Bukit Senanda benar-benar megah. Jalan masuknya dihiasi deretan lampu temaram. Di gerbang utama, sebuah spanduk besar terpasang. "Selamat ulang tahun Ibu Sutina." Karangan bunga berjajar di sepanjang lorong menuju aula utama. Aroma bunga lili memenuhi udara. Pelayan berseragam rapi hilir mudik membawa nampan berisi gelas-gelas kristal. Saya datang sendiri. Saya parkir mobil saya di sudut. Saya turun perlahan. Gaun merah marun saya bergerak mengikuti langkah. Beberapa tamu menoleh. Sebagian berbisik. Saya tidak peduli. Saya berjalan tegak dengan sebuah map tipis di tangan saya. Map yang isinya akan mengubah malam ini selamanya. Reza menyambut tamu di pintu aula. Saat ia melihat saya, matanya sedikit melebar. "Nin, kamu? Kamu cantik banget malam ini," katanya. Agak gugup. Mungkin baru kali ini, dalam bertahun-tahun, ia benar-benar memperhatikan saya. "Ayo, masuk." "Ibu udah nungguin." Di dalam aula, Bu Sutinah duduk di kursi utama, seperti seorang ratu. Ia mengenakan kebaya mewah, emas berkilau di lehernya, di lengannya, di jarinya. Di sampingnya, Wulan tersenyum lebar. Sibuk menyambut tamu, seolah ia tuan rumah. Keluarga besar hadir lengkap. Para sepupu, paman, bibi. Semua orang yang selama ini menonton saya direndahkan tanpa pernah membela. Dan di sudut ruangan, berdiri seorang perempuan muda yang tidak saya kenal. Tapi saat mata kami bertemu, dan saat ia buru-buru memalingkan wajah, saya tahu. Itu Sasti. Reza bahkan berani mengundang perempuan itu ke pesta keluarga. Di depan istrinya, saya tersenyum. Sempurna. Semua aktor sudah hadir di panggung. Acara berjalan meriah. Ada sambutan, ada musik. Bu Sutinah berdiri, memberikan pidato tentang betapa beruntungnya ia memiliki anak seperti Reza. "Anak saya ini," katanya bangga, suaranya menggema di seluruh aula. Tahu cara menghargai ibunya. Tidak seperti sebagian orang yang masuk ke keluarga ini cuma modal nama, tapi tidak pernah memberi apa-apa. Tatapan-tatapan menyelinap ke arah saya. Beberapa tamu menahan senyum. Wulan tertawa kecil, sengaja keras agar saya dengar. Saya tidak menunduk. Saya tidak memerah. Saya hanya menunggu Reza naik ke panggung kecil. Ia mengambil mikrofon. Ia mulai bicara tentang betapa kerasnya ia bekerja, betapa banyak pengorbanannya untuk membahagiakan ibunya. "Pesta ini," katanya lantang,
adalah bukti cinta saya untuk ibu. Tidak peduli berapa biayanya, ibu pantas mendapatkan yang terbaik. Tepuk tangan membahana. Saat itulah saya berdiri. Boleh saya pinjam mikrofonnya sebentar? Mas, suara saya tenang, tapi cukup jelas, memotong tepuk tangan. Seluruh ruangan menoleh ke arah saya. Reza tampak bingung, tapi di depan semua tamu, ia tidak punya pilihan selain menyerahkan mikrofon. Iya. Silahkan. Nin. Saya berjalan ke tengah ruangan. Saya berdiri di bawah lampu utama. Gaun merah saya seperti menyala. Semua mata tertuju pada saya. Selamat ulang tahun, Bu Sutina, kata saya. Sambil tersenyum kepada ibu mertua saya. Sebagai menantu, saya juga ingin memberi kado. Kado yang, seperti kata Wulan, tidak murahan. Wulan mengernyit. Bu Sutina tersenyum kaku, mulai merasa ada yang tidak beres. Saya buka map tipis di tangan saya. Sebelumnya, izinkan saya bertanya kepada semua yang hadir di sini. Pesta megah ini, resort 80 juta ini, katanya dibiayai dari kerja keras Reza. Benar begitu, Mas? Reza tertawa canggung. Ya, iya dong, kan aku yang nyewa. Menarik, kata saya. Saya angkat selembar kertas. Karena ini adalah mutasi rekening bersama kita. Rekening yang kita buka untuk membeli rumah impian. Dan di sini tercatat, 80 juta untuk pesta ini ditarik dari rekening itu. Rekening yang selama 3 tahun terakhir, 90% isinya berasal dari setoran saya, bukan dari kamu. Mas, suasana aula mendadak hening. Senyum di wajah Bu Sutina membeku. Itu kan rekening bersama. Reza tergagap. Uang kita berdua. Betul, kata saya, tenang. Dan separuhnya secara hukum adalah hak saya. Tapi kamu menariknya semua tanpa izin saya untuk pesta ibumu. Sementara di hari ulang tahun saya, kamu memberi saya jam tiruan yang gespernya macet. Beberapa tamu menarik napas. Bisik-bisik mulai terdengar. Tapi itu belum semuanya. Lanjut saya. Saya angkat kertas kedua. Di rekening yang sama, ada transfer rutin selama hampir 1 tahun. Ke nomor rekening atas nama seseorang bernama Sasti. Saya menoleh perlahan ke arah perempuan muda di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi. Seluruh kepala di aula itu ikut menoleh ke arahnya. Apakah saudari Sasti yang berdiri di sana? Tanya saya. Yang Reza undang ke pesta keluarga ini. Selamat datang. Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Sasti menunduk. Tangannya gemetar memegang gelas. Reza berdiri kaku di panggung. Wajahnya berganti-ganti antara pucat dan merah. Nina, kamu jangan ngaco di sini, desisnya. Suaranya bergetar. Ini acara ibu? Saya tahu, kata saya. Makanya saya bawa kado. Tunggu. Masih ada lagi. Saya berjalan mendekati Bu Sutina. Saya keluarkan 2 lembar dokumen dari map. Bu, tadi ibu bilang saya cuma menumpang mama di keluarga ini. Saya ingin mengklarifikasi. Ini sertifikat rumah BSD yang selama ini kalian kira milik Reza. Tolong baca nama pemiliknya. Tangan Bu Sutina gemetar mengambil kertas itu. Matanya bergerak mencari nama, lalu berhenti. Wajahnya memutih. Anindya Larasati. Saya ucapkan namanya sendiri pelan. Saya. Rumah itu atas nama saya. Saya yang membelinya. Reza tidak pernah membayar 1 rupiah pun untuk rumah itu. Selama 5 tahun. Kalian semua tinggal, makan, dan menghina saya di dalam rumah saya. Aula itu benar-benar senyap. Tidak ada satupun suara. Bahkan musik sudah berhenti, entah sejak kapan. Dan ini, saya angkat dokumen terakhir. Adalah akta kepemilikan 3 kepai kopi Senandika. Tempat yang dulu Reza tertawakan sebagai hobi merugi. 3 kedai itu dengan 20 karyawan. Menghasilkan lebih dalam sebulan daripada gaji Reza dalam setahun. Semuanya atas nama saya menatap Reza, lalu menatap Bu Sutina, lalu menyapu pandang ke seluruh ruangan. Jadi izinkan saya meluruskan satu hal malam ini di depan kalian semua. Bukan saya yang menumpang di keluarga ini, justru kalianlah
yang selama ini menumpang hidup. Pada perempuan yang kalian kira lemah. Reza menjatuhkan mikrofonnya. Suara dentungnya menggema di aula yang sunyi. Bu Sutinah terduduk lemas di kursinya. Kertas-kertas itu jatuh dari tangannya. Wulan, yang biasanya pandai bicara, kini terdiam dengan mulut setengah terbuka. Sasti menyelinap keluar dari pintu samping. Tidak berani menatap siapapun. Saya meletakkan mikrofon dengan tenang di atas meja. Saya rapikan map saya. Lalu saya berbalik menghadap para tamu yang masih membatu. Maaf sudah mengganggu pestanya, kata saya sopan. Selamat melanjutkan. Semua sudah dibayar. Walaupun ternyata dibayar dengan uang saya. Saya berjalan keluar dari aula itu. Langkah saya tegap. Gaun merah saya bergerak anggun. Di belakang saya dengar suara gaduh mulai pecah. Suara Bu Sutinah memanggil-manggil Reza. Suara para kerabat yang mulai bertanya-tanya. Tapi saya tidak menoleh sedikit pun. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya merasa ringan. Benar-benar ringan malam itu. Saya tidak pulang ke rumah BSD. Saya menjemput Sofia dari rumah ibu saya. Lalu kami menginap di sebuah hotel kecil yang nyaman. Saya pesankan dia coklat panas. Saya peluk dia erat-erat untuk pertama kalinya sejak lama. Saya tidur nyenyak tanpa mendengar dengkuran di sebelah saya. Tanpa rasa cemas. Tanpa topeng. Keesokan paginya, Pak Tono sudah menunggu di kantornya. Roda hukum mulai berputar. Dan kali ini, saya yang memegang kemudi. 3 hari setelah pesta itu, saya mengajukan gugatan cerai. Saya tidak menangis saat menandatangani berkasnya. Saya hanya merasa lega. Reza mencoba menghubungi saya berkali-kali. Pesannya berubah-ubah nadanya. Mula-mula, marah, menyalahkan saya karena mempermalukannya di depan keluarga. Lalu, memohon, mengaku khilaf, berjanji berubah. Lalu, mengancam, bilang, saya tidak akan bisa membesarkan Sofia sendirian. Saya tidak membalas satupun. Saya serahkan semua komunikasi kepada Pak Tono. Proses perceraian berjalan cepat, karena bukti yang saya miliki tidak terbantahkan. Rekening koran, 3 tahun. Bukti transfer ke Sasti. Sertifikat dan akta yang semuanya atas nama saya. Reza tidak punya apapun untuk dipertahankan. Rumah yang ia tinggali bukan miliknya. Tabungan yang ia kuras adalah hak saya. Kedai yang ia tertawakan tidak pernah menjadi bagiannya. Pengadilan memutuskan hak asuh Sofia jatuh kepada saya. Reza hanya mendapat hak kunjung terbatas. Dan ia diwajibkan mengembalikan separuh dari uang rekening bersama yang ia tarik sesuai bukti setoran. Uang yang sudah ia hamburkan untuk pesta dan untuk perempuan lain. Dari situlah bencana di hidup Reza baru benar-benar dimulai. Pesta 80 juta itu ternyata belum sepenuhnya lunas. Faktur yang saya lihat hanya uang muka. Masih ada sisa tagihan catering dan layanan yang harus dibayar di akhir acara. Karena rekening bersama sudah saya bekukan lewat jalur hukum. Dan tabungan pribadinya tipis. Reza terpaksa menutup sisa tagihan dengan kartu kreditnya hingga batas maksimal. Ia tercekik utang berbunga tinggi setiap bulan. Lalu kabar tentang apa yang terjadi di pesta itu menyebar. Cerita tentang istri yang membongkar perselingkuhan suaminya di tengah pesta ulang tahun mertua, sambil memamerkan bahwa rumah dan bisnis keluarga ternyata semua miliknya. Kabar itu beredar dari mulut ke mulut di kalangan kerabat, lalu sampai ke teman-teman kantor Reza, bahkan sampai ke telinga bagian sumber daya manusia di perusahaannya. Perusahaan tempat Reza bekerja sangat menjaga citra. Masalah pribadi yang dianggap memalukan itu mengganggu reputasinya. Rencana promosi jabatan yang sudah lama ia incar dibatalkan begitu saja oleh perusahaan. Tak lama berselang, ketika kinerjanya kian menurun, terus jatuh, dan para penagih utang tak berhenti memburunya. Ia digeser ke divisi lapangan. Pekerjaan yang jauh lebih berat dengan upah yang dipangkas. Lalu bagaimana dengan Sasti, perempuan yang menerima transfer rutin itu? Setelah malam di resort, Sasti langsung memutus hubungan dengan Reza. Ia rupanya baru sadar bahwa pria yang ia kencani bukan manajer mapan seperti yang ia bayangkan, melainkan seseorang yang baru saja kehilangan rumah, usaha, dan nama baiknya dalam satu malam. Pria yang kini hanya bersisa tumpukan cicilan. Sasti mengajukan pindah ke kantor cabang di kota lain. Kabarnya,
Kini ia sudah menggandeng pria lain yang lebih berada. Reza ditinggal seorang diri, memikul beban utang dan rasa malu yang seakan tak punya ujung. Nasib Bu Sutinah jauh lebih menyedihkan. Kesombongan yang selalu ia pamerkan hancur lebur tanpa sisa. Di mata keluarga besarnya, ia adalah ibu yang membanggakan pesta megah. Padahal pesta itu dibiayai uang menantu yang ia hina. Para sepupu dan kerabat yang malam itu menyaksikan, semuanya kini berbalik menggunjingkannya. Arisan yang dulu menjadi panggung kesombongannya, berubah menjadi tempat ia ditertawakan di belakang. Lebih buruk lagi, karena Reza kehilangan penghasilan dan dililit utang. Ia tidak bisa lagi menanggung biaya hidup ibunya seperti dulu. Bu Sutinah, yang terbiasa hidup nyaman dari uang anak laki-lakinya, kini harus mengencangkan ikat pinggang. Untuk membantu membayar sebagian utang anaknya, ia terpaksa menjual satu persatu perhiasan emas yang dulu selalu ia banggakan di depan saya. Tidak ada lagi arisan mewah. Tidak ada lagi pamer di depan kerabat. Yang tersisa hanya penyesalan. Dan Wulan, adik ipar yang gemar menyindir itu, kehilangan satu hal yang paling ia andalkan. Citra keluarga yang terpandang. Ia yang dulu suka membanding-bandingkan saya dengan orang lain, kini menjadi bahan perbandingan. Setiap kali ada yang menyebut keluarganya, yang teringat adalah kisah pesta yang berakhir memalukan itu. Saya tidak merasa bersalah sedikit pun. Saya tidak pernah menyusun rencana untuk menghancurkan siapapun. Saya hanya menyibak satu lapis kebenaran yang selama ini mereka kubur di balik kesombongan. Mereka memetik buah yang mereka tanam dengan tangan sendiri. Mereka kira ketulusan dan kesabaran saya adalah celah yang boleh diinjak kapan saja. Disitulah letak kekeliruan terbesar mereka. Kesabaran saya bukan kelemahan. Ia adalah tanggul yang menahan air bertahun-tahun. Dan saat tanggul itu pecah oleh kebohongan mereka sendiri, derasnya menyapu semua tanpa memberi waktu untuk berpegangan. Sekarang, 1 tahun telah berlalu. Saya duduk di salah satu kedai senandika saya, yang terbesar, yang baru saja saya renovasi. Sofia bermain di sudut anak-anak yang saya buat khusus, ditemani Mbak Asih, pengasuh setia yang ikut bersama saya sejak dulu. Aroma kopi menguar di udara. Suara tawa pelanggan memenuhi ruangan. Bu Nina, ini laporan penjualan minggu ini, kata Rina, salah satu karyawan saya, sambil meletakkan map rapi di meja. Terima kasih, Rina, kata saya, membuka lembaran itu dengan mata berbinar. Kopi susu pandan kita laris ya minggu ini? Betul, Bu. Oh ya, Bu, gaun merah yang Ibu pakai di foto profil itu bagus sekali. Kelihatan elegan banget. Beli di mana? Kalau boleh tahu, saya tertawa kecil. Foto yang Rina maksud adalah foto yang saya ambil tepat sebelum saya berangkat ke pesta resort itu. Gaun sutra merah marun, rambut tertata rapi, dan senyum kemenangan di wajah saya. Itu gaun spesial, jawab saya pelan. Gaun yang saya pakai untuk merayakan hari kebebasan saya. Nanti, kalau ada rezeki lebih. Saya tunjukkan butiknya. Rina mengangguk, lalu kembali ke pekerjaannya. Saya menutup map laporan itu. Saya menatap keluar jendela kedai, ke arah jalanan kota yang sibuk. Pikiran saya melayang sejenak pada malam ulang tahun saya 2 tahun lalu. Malam di mana saya menerima kotak kecil berisi jam tiruan dengan gesper macet dan logo salah eja. Malam di mana saya merasa menjadi orang paling tidak berharga di dunia. Jam tiruan itu, sehari setelah perceraian saya resmi. Saya keluarkan dari laci. Saya tidak membuka pembungkusnya lagi. Saya bawa keluar. Saya lemparkan ke tempat sampah besar di pinggir jalan, tepat sebelum truk sampah datang mengangkutnya. Jam murahan itu kini sudah hancur menjadi debu di suatu tempat pembuangan. Sama seperti saya membuang barang itu. Saya juga telah membuang seluruh sosok masa lalu saya yang lemah, rasa rendah diri saya, dan pria yang tidak pernah menghargai saya. Ada satu pelajaran besar yang saya bawa dari pengalaman pahit ini. Nilai seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh tangan yang gagal menggenggamnya. Ketika seseorang hanya sanggup memberimu sisa waktu dan barang yang cacat, itu bukan tanda bahwa kamu murah. Itu justru tanda bahwa ia tak pernah mampu menjangkau kelasmu. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur cinta
dengan seberapa banyak kamu rela direndahkan. Dan jangan pernah menganggap kesabaran seseorang sebagai izin untuk menginjaknya. Ada banyak perempuan di luar sana yang berada di posisi saya dulu, yang menahan lapar di meja makan, menunggu suami yang tak kunjung pulang, yang menelan setiap hinaan demi menjaga sebuah rumah tangga yang sebenarnya sudah lama kosong. Kepada kalian, saya ingin berkata, harga dirimu tidak ditentukan oleh orang yang gagal melihatnya. Berhentilah mengemis dihargai oleh orang yang memilih untuk buta. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang menganggap istri yang setia sebagai sesuatu yang akan selalu ada, sehingga tidak perlu dihargai. Mereka baru sadar betapa berharganya seseorang justru setelah kehilangannya. Tapi seringkali saat itu semuanya sudah terlambat. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan anak laki-lakinya justru menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Yang lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari ibu yang lain. Mereka semua kini menanggung pilihan mereka sendiri. Sementara saya memilih untuk bangkit. Senja perlahan merunduk di langit barat. Cahayanya yang keemasan menerobos kaca jendela kedai, jatuh lembut ke lantai. Saya menghirup aroma kopi yang menguar di udara. Sofia berlari kecil ke arah saya, memeluk kaki saya, tertawa. Saya angkat dia ke pangkuan saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus menjadi pemeran pembantu dalam cerita kita sendiri, atau kita bisa berdiri, mengambil pena, dan menulis ulang kisah kita sebagai tokoh utama. Hari ini adalah hidup saya yang baru. Hidup di mana saya menjadi pemeran utama. Bukan lagi sosok latar yang boleh dipinggirkan begitu saja, kapanpun mereka mau. Dan kisah saya sesungguhnya baru saja dibuka lembaran pertamanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Suara robekan kertas itu terdengar di tengah ruang rapat yang sunyi. Ibu mertuaku menyobek map proposal yang kususun semalaman, lalu melemparnya ke wajahku. Pegawai rendahan sepertimu tahu apa soal menyelamatkan perusahaan keluarga ini, katanya. Di hadapan seluruh dewan direksi, suamiku hanya duduk di sebelahnya. Lelaki yang sudah 5 tahun tidur di sisiku itu menunduk menatap mejanya. Ia tidak membela. Ia justru menggeser kursinya menjauh dariku, seolah malu dilihat berdekatan denganku. Adik iparku tersenyum tipis di ujung meja. Ia merekam semuanya dengan ponselnya. Apa yang tidak mereka tahu? Sobekan kertas itu bukan akhir, itu baru awal. Karena map yang mereka injak itu bukan satu-satunya dokumen yang kupegang malam ini. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan satu kata di kolom komentar. Dan nyalakan lonceng agar tidak tertinggal cerita berikutnya. Mari kita mulai. Nama saya Anjani. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor senior di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menyandang status menantu di keluarga prawira. Banyak orang membayangkan auditor sebagai pekerjaan yang membosankan. Hanya angka, hanya kertas. Tapi pekerjaan saya sebenarnya sederhana. Saya membaca apa yang orang lain ingin sembunyikan. Setiap angka punya cerita. Setiap selisih punya alasan. Dan setiap orang yang berbohong selalu meninggalkan jejak. Itu yang saya pelajari selama bertahun-tahun. Itu pula yang akan menyelamatkan saya suatu hari nanti. Saya menikah dengan Rendra 5 tahun lalu. Saat itu saya pikir saya menikahi cinta. Ternyata saya menikahi sebuah keluarga yang menganggap saya beban. Saya bertemu Rendra di sebuah seminar bisnis 6 tahun lalu. Saat itu ia tampak berbeda. Ia sopan. Ia perhatian. Ia mendengarkan saat saya bicara tentang pekerjaan saya. Saya, yang sejak kecil tumbuh tanpa orang tua dan membiayai kuliah sendiri. Merasa untuk pertama kalinya, ada seseorang yang ingin menjaga saya. Saya jatuh cinta pada gambaran itu, pada janji bahwa saya akhirnya punya keluarga. Sekarang saya tahu
Gambaran itu tidak pernah nyata. Rendra perhatian saat ia mengejar saya. Tapi begitu kami menikah, ia berubah menjadi bayangan ibunya. Dan saya yang begitu mendambakan sebuah keluarga, memilih untuk tidak melihat tanda-tanda itu sampai sudah terlambat. Ada satu tanda yang seharusnya saya baca sejak awal. Saat lamaran, Bu Sukma bertanya kepada saya, bukan tentang siapa saya, bukan tentang cita-cita saya, melainkan, kamu yatim piatu, ya? Tidak punya keluarga yang akan repot-repot menuntut macam-macam. Bagus. Saat itu saya pikir itu hanya basa-basi. Belakangan saya mengerti bagi Bu Sukma. Ketiadaan keluarga saya bukanlah hal yang dikasihani. Itu adalah keuntungan. Saya adalah menantu yang tidak punya siapapun untuk membela. Keluarga Prawira tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Pagarnya tinggi, halamannya luas. Dan di garasinya selalu ada mobil keluaran terbaru. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga terhormat yang dihormati semua orang. Tapi rumah sebesar itu menyimpan banyak hal di balik temboknya. Ibu mertua saya bernama Bu Sukma. Usianya 63 tahun. Ia selalu mengenakan kebaya rapi dan kalung emas yang berat. Ia adalah pemilik tunggal perusahaan keluarga, PT Prawira Sentosa, sebuah perusahaan distribusi yang dulu sangat besar di Jakarta. Sejak hari pertama saya masuk rumah itu, Bu Sukma sudah memandang saya dari atas ke bawah. Anak kantoran, katanya waktu itu. Dengan nada yang membuat kata itu terdengar seperti hinaan. Pasti tidak bisa apa-apa di dapur. Suami saya, Rendra, 37 tahun. Ia menjabat sebagai direktur di perusahaan ibunya. Saya dulu mengira ia lelaki yang lembut. Belakangan saya sadar, ia bukan lembut. Ia hanya tidak punya tulang punggung. Apapun yang dikatakan ibunya, ia menurut. Termasuk ketika ibunya menyuruhnya menjauhi saya. Lalu ada Mawar, adik ipar saya, usianya 29 tahun. Ia anak bungsu yang dimanjakan sejak kecil. Setiap kali ia menginginkan sesuatu, ia akan menangis di depan Bu Sukma. Dan keinginannya selalu terkabul. Mawar pula yang paling pandai mengarang cerita tentang saya. Dari mulutnya lah lahir banyak fitnah kecil yang perlahan meracuni rumah itu. Bapak mertua saya sudah meninggal 3 tahun sebelum saya menikah. Konon, dialah yang dulu membangun perusahaan dari nol. Setelah ia tiada, semua diwariskan kepada Bu Sukma. Dan sejak itu, perusahaan perlahan menurun. Walau tak seorang pun di keluarga itu mau mengakuinya. Hari-hari awal pernikahan saya tidak seburuk yang saya kira. Rendra masih sesekali mengajak saya makan di luar. Ia masih sesekali tersenyum. Tapi senyum itu menghilang begitu kami pindah ke rumah besar di Pondok Indah atas perintah Bu Sukma. Istri yang baik tinggal serumah dengan mertua, kata Bu Sukma waktu itu. Supaya bisa kuajari cara mengurus suami. Saya menurut. Saya pikir mungkin ini caranya menjadi bagian dari keluarga. Saya salah. Pindah ke rumah itu adalah awal dari 5 tahun yang panjang. Pagi pertama saya di sana. Saya bangun pukul 4. Bu Sukma sudah berdiri di dapur, menunggu. Menantu yang lain bangun lebih pagi, katanya. Walau saat itu belum ada menantu lain. Mulai besok, kamu yang masak untuk semua orang. Saya seorang auditor senior. Pagi itu, saya berdiri di dapur dengan celemek, mengaduk bubur untuk 7 orang. Lalu saya berganti pakaian dan berangkat ke kantor untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan besar. Tidak ada yang di rumah itu tahu seperti apa pekerjaan saya. Bagi mereka, saya hanya anak kantoran yang setiap pagi memasak. Saya tidak pernah memberitahu mereka berapa gaji saya. Saya tidak pernah memberitahu mereka klien-klien yang saya tangani. Bukan karena saya menyembunyikan sesuatu, tapi karena setiap kali saya mencoba bicara tentang pekerjaan saya, Bu Sukma akan memotong. Sudah, ndak usah sok pintar di rumah ini. Maka saya berhenti bicara. Saya menyimpannya untuk diri saya sendiri. Dan tanpa saya sadari, diam itu kelak menjadi senjata yang paling tajam. Tahun pertama berlalu dengan hinaan-hinaan kecil. Bu Sukma mengatur uang belanja sampai ke rupiah terakhir. Ia memeriksa struk belanja saya seperti memeriksa terdakwa. Jika ada selisih Rp5.000, ia akan menahannya
dari uang yang ia berikan bulan depan. Yang lucu, sayalah yang setiap bulan menambahkan uang saya sendiri ke dalam belanja rumah itu. Gaji saya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tapi saya diam. Saya hanya mencatat. Auditor selalu mencatat. Tahun kedua, keadaan memburuk. Mawar menikah, lalu bercerai setahun kemudian, lalu kembali tinggal di rumah itu. Sejak ia kembali, rumah menjadi lebih berat. Mawar tidak bekerja. Ia menghabiskan hari dengan berbelanja menggunakan kartu kredit yang tagihannya dibayar Bu Sukma. Dan setiap kali tagihan datang, entah bagaimana, sayalah yang disalahkan karena boros. Sejak ada kamu, pengeluaran rumah ini membengkak, kata Bu Sukma suatu sore, sambil membanting buku tagihan ke meja. Saya menatap angka di buku itu. Saya tahu persis dari mana pembengkakan itu berasal. Itu pekerjaan saya, membaca angka. Tapi saya hanya menunduk. Maaf, Bu, kata saya. Rendra ada di ruangan itu saat ibunya menuduh saya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap layar ponselnya, seolah percakapan itu tidak ada hubungannya dengan istrinya. Malam itu, di kamar, saya mencoba bicara dengannya. Mas, kamu tahu aku menambah uang belanja dari gajiku sendiri, kan? Rendra menghela napas panjang. Anjani, Ibu sudah tua. Mengalah sedikit, kenapa sih? Kamu selalu bikin masalah. Saya terdiam. Saat itulah saya mulai mengerti. Di rumah ini, saya selalu salah. Tidak peduli apa yang saya lakukan, tahun ketiga, saya hamil. Saya pikir, mungkin kehadiran anak akan mengubah segalanya. Saya salah lagi. Saat usia kandungan saya 7 bulan, saya masih disuruh bangun pukul 4 untuk memasak. Saat saya meminta istirahat, Bu Sukma berkata, dulu saya hamil sambil menjaga toko. Kamu cuma masak saja sudah mengeluh. Suatu pagi, ketika saya membawa nampan berisi teh ke ruang tamu, kaki saya tergelincir di lantai yang basah. Nampan jatuh, cangkir pecah. Saya berhasil menjaga perut saya, tapi pergelangan tangan saya terkilir. Bukannya menolong, Bu Sukma berdiri dan berteriak, cangkir itu peninggalan ibu saya. Kamu tahu berapa harganya? Saya duduk di lantai, di antara pecahan cangkir, memegangi pergelangan tangan yang nyeri, sambil melindungi perut saya. Tidak ada yang membantu saya berdiri. Mawar hanya melihat dari sofa, lalu mengangkat ponselnya dan memotret saya. Buat kenang-kenangan, katanya sambil tertawa. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya menangis tanpa suara di kamar mandi. Tapi saya tidak menangis karena lemah. Saya menangis karena saya tahu sesuatu di dalam diri saya sedang berubah. Air mata terakhir saya jatuh malam itu. Setelah itu, mata saya menjadi kering dan kepala saya menjadi dingin. Anak saya lahir. Seorang bayi perempuan yang saya beri nama Kayla. Saya pikir setidaknya cucu pertama akan membawa kehangatan ke rumah itu. Tapi Kayla perempuan, dan di mata Bu Sukma, cucu perempuan tidak meneruskan nama keluarga. Coba kalau laki-laki, katanya. Saat menggendong Kayla untuk pertama kali, lalu menyerahkannya kembali kepada saya dengan dingin. Ya sudah, mungkin yang berikutnya. Saya memeluk Kayla erat-erat malam itu. Saya berjanji pada diri saya sendiri. Anak ini tidak akan tumbuh menjadi perempuan yang menunduk seperti ibunya. Saya akan memastikan itu, apapun caranya. Tahun keempat, perusahaan keluarga mulai goyah. Saya tahu itu jauh sebelum mereka mau mengakuinya. Suatu malam, saya tak sengaja mendengar Rendra berbicara di telepon di ruang kerjanya. Suaranya rendah dan panik. Pakistan, tolong perpanjang lagi tenggatnya. Kami pasti bayar. Cuma butuh waktu sedikit lagi. Saya berdiri di balik pintu. Sebagai auditor, saya tahu nada suara seperti itu. Itu nada orang yang sedang tenggelam dan berpura-pura masih berdiri di tanah kering. Keesokan harinya, saya melakukan apa yang saya lakukan setiap hari di kantor. Saya membaca, tapi kali ini saya membaca tentang PT Prawira Santosa. Saya mencari laporan keuangan publik mereka, akta-akta yang terdaftar, daftar utang yang tercatat. Saya menyusun semuanya, potongan demi potongan, seperti menyusun teka-teki, dan gambaran yang muncul
membuat saya terdiam. Perusahaan keluarga yang selama ini memandang rendah saya. Perusahaan yang membuat Bu Sukma merasa berhak menghina semua orang. Perusahaan itu sebenarnya sedang sekarat. Utangnya menggunung. Asetnya digadaikan satu persatu. Dan yang menahannya agar tidak runtuh hanyalah satu pinjaman besar dari sebuah bank yang tenggatnya tinggal beberapa bulan lagi. Saya menutup laporan itu. Saya tidak merasa senang, tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa punya sesuatu yang mereka tidak punya. Saya tahu kebenaran, dan mereka tidak tahu bahwa saya tahu. Malam itu, saya tidak tidur. Saya hanya berbaring, menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya, saya mulai menyusun rencana. Lebaran tahun itu menjadi salah satu kenangan terburuk saya. Rumah di Pondok Indah dipenuhi sanak saudara dari kampung halaman Bu Sukma. Hampir 20 orang menginap selama hampir 10 hari, dan sayalah yang harus melayani mereka semua. Saya memasak opor ayam, rendang, ketupat. Sejak subuh hingga larut malam, tangan saya melepuh karena minyak panas. Punggung saya nyeri karena berdiri terlalu lama. Tak seorang pun menawarkan bantuan. Mereka hanya duduk di ruang tamu, menonton televisi, dan sesekali memanggil saya untuk menambah teh atau mengambilkan kue. Menantu memang harus rajin, kata salah satu bibi, sambil mengunyah nastar buatan saya. Untung Sukma dapat menantu yang tahu diri. Saat malam takbiran, Bu Sukma membagikan amplop THR kepada semua keponakan dan cucu. Amplop merah berisi uang, satu persatu, sambil tersenyum bangga. Tapi ketika sampai pada Kayla, anak saya, ia hanya menyerahkan amplop kosong. Cucu perempuan gak usah banyak-banyak, katanya. Lalu tertawa. Dan para tamu ikut tertawa. Saya berdiri di sudut ruangan, memegang amplop kosong itu. Saya tidak menangis. Tapi malam itu, saya mencatat satu hal lagi di kepala saya. Bukan untuk dendam, hanya untuk mengingat siapa mereka sebenarnya. Agar suatu hari, saya tidak pernah ragu dengan keputusan yang akan saya ambil. Beberapa bulan setelah Lebaran, terjadi peristiwa yang hampir menghancurkan saya. Suatu pagi, Bu Sukma berteriak dari kamarnya. Kalung emasnya hilang, katanya. Kalung warisan yang sangat berharga. Seisi rumah gempar, dan dalam kekacauan itu, Mawar berdiri di tengah ruangan, menunjuk ke arah saya. Cuma Anjani yang masuk ke kamar ibu pagi ini, kata Mawar. Dia yang bersih-bersih di sana tadi. Semua mata tertuju kepada saya. Bu Sukma menatap saya dengan mata penuh tuduhan. Kembalikan, Anjani. Sebelum saya panggil polisi, saya berdiri membeku. Saya tahu saya tidak mengambilnya. Tapi di rumah itu, kebenaran tidak pernah berarti apa-apa jika semua orang sudah memutuskan untuk percaya pada kebohongan. Saya tidak mengambilnya, Bu, kata saya. Setenang mungkin. Bohong, Mawar menjerit. Geledah saja kamarnya. Mereka menggeledah kamar saya. Mereka membongkar lemari saya, tas saya, bahkan tempat tidur Kayla. Saya berdiri menyaksikan harga diri saya diinjak-injak. Sementara Rendra, suami saya, hanya bersandar di pintu, tidak melakukan apapun. Mereka tidak menemukan apa-apa. Tentu saja. Tapi tidak ada permintaan maaf. Bu Sukma hanya berkata, mungkin kamu sembunyikan di luar rumah. Dan kasus itu dibiarkan menggantung di atas kepala saya, seperti tuduhan yang tak pernah dicabut. 3 hari kemudian, kalung itu ditemukan. Ternyata Bu Sukma sendiri yang menyimpannya di laci lain dan lupa. Tidak ada yang meminta maaf kepada saya. Tidak ada yang mengakui kesalahan. Mawar bahkan berkata, ya untung ketemu. Tapi tetap saja mencurigakan. Belum reda peristiwa kalung itu. Datang masalah baru. Mawar masuk rumah sakit karena suatu prosedur kecantikan yang gagal. Biayanya besar, puluhan juta rupiah. Dan ketika tagihan datang, Bu Sukma memanggil saya. Anjani, kamu kan punya tabungan dari gaji kantormu, katanya. Talangi dulu biaya rumah sakit Mawar. Nanti diganti. Saya tahu, nanti diganti itu tidak akan pernah terjadi. Itu sudah terjadi berkali-kali, dengan berbagai alasan. Tapi saya juga tahu, menolak
hanya akan membuat hidup saya lebih sulit. Maka saya membayarnya. Puluhan juta hilang begitu saja. Untuk operasi kecantikan adik ipar yang bahkan tidak pernah berterima kasih. Yang membuat saya tertegun bukan uangnya, tapi cara Mawar menatap saya saat saya menjenguknya di rumah sakit. Ia tersenyum dengan wajah yang masih dibalut perban dan berkata, "Makasih ya, Mbak. Tapi ini memang sudah kewajibanmu, kan? Kamu kan numpang hidup di rumah kami." Numpang hidup, itu kata yang ia gunakan. Untuk perempuan yang setiap bulan diam-diam menambal belanja seluruh keluarga itu. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum. Dan dalam hati, saya menambahkan satu catatan lagi ke daftar panjang yang sudah saya simpan. Malam itu, di kamar, saya menatap Rendra. "Mas, kamu tahu, aku tidak mungkin mencuri. Kenapa kamu diam saja saat mereka menggeledah barang-barang anakmu?" Rendra hanya berbaring memunggungi saya. "Sudahlah, Anjani. Kalung sudah ketemu, kan? Jangan dibesar-besarkan." Saya menatap punggungnya dalam gelap, dan saya tahu lelaki ini tidak akan pernah berdiri di sisi saya. Tidak sekalipun. Peristiwa terakhir yang menjadi titik balik terjadi sebulan sebelum jamuan besar itu. Suatu malam, Bu Sukma memanggil saya ke ruang kerjanya. Di atas meja ada setumpuk dokumen. Rendra berdiri di sampingnya, menunduk seperti biasa. "Anjani," kata Bu Sukma dengan nada manis yang tidak biasa. "Keluarga sedang ada sedikit kebutuhan dana. Kami butuh tanda tanganmu di sini." Saya menatap dokumen itu. Sebagai auditor, saya membaca cepat dan jantung saya berdegup. Dokumen itu meminta saya menyerahkan hak atas apartemen kecil yang saya beli diam-diam dari tabungan saya sendiri bertahun-tahun sebelum menikah. Satu-satunya hal yang benar-benar milik saya. Mereka ingin menjadikannya jaminan untuk utang perusahaan. Mereka tidak tahu seberapa banyak yang saya miliki. Tapi entah bagaimana, mereka tahu tentang apartemen itu. Mungkin Rendra yang menyebutkannya. Dan kini mereka ingin mengambilnya. Satu-satunya tempat berlindung yang saya simpan untuk masa-masa terburuk. "Untuk apa, Bu?" tanya saya. Pura-pura tidak paham. "Tidak usah banyak tanya," kata Bu Sukma. Nada manisnya menghilang. "Kamu istri Rendra. Apa yang kamu punya, ya milik keluarga juga. Tanda tangani saja." Saya menatap pena yang ia sodorkan. Lalu saya menatap Rendra, berharap untuk sekali ini saja ia akan berkata sesuatu. Ia tidak. Ia hanya menunduk. "Saya perlu membaca dulu, Bu," kata saya. "Besok saya tanda tangani." Bu Sukma menyipitkan matanya. "Jangan macam-macam, Anjani." Malam itu, saya tidak tidur. Saya membaca setiap kata di dokumen itu, dan saya menyadari sesuatu. Mereka begitu putus asa, sampai bersedia mengambil apartemen kecil seorang menantu yang mereka anggap rendahan. Itu artinya perusahaan jauh lebih sekarat daripada yang saya kira. Waktu saya hampir habis, dan waktu mereka lebih habis lagi. Keesokan paginya, saya tidak menandatangani dokumen itu. Saya berkata bahwa pengacara saya menyarankan untuk menunda. Bu Sukma marah besar. Tapi untuk pertama kalinya, saya tidak menunduk. Karena saya tahu sebentar lagi semua akan berubah. Sebelum semua itu, ada satu peristiwa lagi yang tidak akan pernah saya lupakan. Peristiwa yang membuat saya yakin bahwa saya tidak boleh lagi menunggu. Sepupu Rendra menikah di sebuah gedung mewah di pusat kota. Seluruh keluarga besar hadir. Bu Sukma mengenakan perhiasan terbaiknya dan memamerkan kepada semua orang bahwa keluarganya masih jaya. Saya datang dengan gaun sederhana, menggendong Kayla. Di tengah resepsi, beberapa tante berkumpul, membicarakan menantu masing-masing. Salah satu dari mereka bertanya kepada Bu Sukma, "Sukma, menantumu kerja di mana sih? Kok jarang dengar?" Bu Sukma tertawa kecil, dengan nada merendahkan yang sudah saya hafal. Dia cuma pegawai kantoran biasa, gajinya tidak seberapa. Untung saya yang menanggung hidup mereka di rumah. Kalau tidak, entah makan apa cucu saya. Para tante itu mengangguk-angguk, memandang saya dengan kasihan. Salah satu dari mereka
bahkan menyelipkan uang ke tangan saya buat jajan anaknya, katanya pelan. Seolah saya pengemis, saya berdiri di sana, memegang uang itu dengan senyum yang dipaksakan. Di dalam tas saya saat itu ada ponsel yang baru saja menerima pesan dari kantor. Sebuah klien besar baru saja menandatangani kontrak audit senilai miliaran rupiah yang saya pimpin. Tapi tidak ada yang tahu. Bagi mereka, saya hanya menantu miskin yang patut dikasihani. Saya menyimpan uang pemberian itu di saku. Saya tidak membuangnya. Saya menyimpannya sebagai pengingat. Pengingat tentang betapa jauh jarak antara siapa yang mereka kira saya dan siapa saya sebenarnya. Saat itulah, dalam hati, saya berhenti merasa sedih. Saya hanya merasa tenang. Tenang. Seperti permukaan air sebelum badai. Tak lama setelah itu, Mawar melakukan sesuatu yang membuat saya benar-benar membuka mata. Suatu hari, ada kesalahpahaman di kantor saya. Seorang klien menerima email aneh dari akun yang mengatasnamakan saya, berisi kata-kata kasar dan tidak profesional. Klien itu marah dan mengadu ke atasan saya. Saya hampir kehilangan kepercayaan yang sudah saya bangun bertahun-tahun. Saya menyelidiki. Sebagai auditor, melacak jejak adalah keahlian saya. Dan jejak itu membawa saya ke sebuah komputer di rumah. Komputer yang biasa dipakai Mawar. Ia telah membuat akun palsu, meniru nama saya, dan mengirim email itu untuk menghancurkan reputasi saya. Saya tidak tahu pasti apa motifnya. Mungkin iri. Mungkin sekedar kebiasaan menghancurkan apapun yang membuat saya bahagia. Saya tidak menghadapinya. Saya tidak berteriak. Saya hanya menyimpan buktinya dengan rapi. Seperti saya menyimpan semua bukti lain. Saya menjelaskan duduk perkara kepada atasan saya. Dan untungnya, ia percaya pada saya. Kepercayaan yang saya bangun selama bertahun-tahun menyelamatkan saya. Tapi malam itu, saya menyadari sesuatu yang penting. Mereka tidak akan pernah berhenti. Selama saya tinggal di rumah itu, mereka akan terus mencoba menghancurkan saya. Sedikit demi sedikit, sampai tidak ada yang tersisa. Saya tidak bisa lagi sekedar bertahan. Saya harus mengakhirinya. Sejak malam itu, saya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Setiap hari setelah memasak dan melayani keluarga, setelah menidurkan Kayla, saya akan duduk di meja kecil di pojok kamar, ditemani lampu redup, dan menyusun rencana saya. Angka demi angka, dokumen demi dokumen. Saya menghubungi Pak Hendro hampir setiap hari. Saya bertemu investor di sela jam makan siang. Saya mempelajari setiap celah hukum, setiap kemungkinan, setiap risiko. Ada malam-malam ketika saya hampir menyerah. Malam ketika tubuh saya begitu lelah, sampai saya tertidur di meja dengan pena masih di tangan. Malam ketika saya bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Apakah saya, seorang perempuan biasa, benar-benar bisa melawan sebuah keluarga yang selama ini menindas saya? Tapi setiap kali keraguan datang, saya akan menengok keranjang kecil di sebelah saya, tempat Kayla tidur. Dan saya teringat amplop kosong di malam lebaran itu. Saya teringat tangan saya yang melepuh, harga diri saya yang diinjak, suami yang selalu memunggungi saya. Lalu, keraguan itu menghilang, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Bukan dendam, tetapi tekad. Saya akan bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memastikan bahwa anak saya tidak akan pernah harus menunduk, seperti ibunya pernah menunduk. Beberapa minggu kemudian, ketegangan di rumah itu semakin terasa. Bu Sukma menjadi lebih mudah marah. Rendra sering pulang larut dengan wajah lelah dan mata merah. Mawar tetap berbelanja seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi bahkan ia mulai mengeluh ketika kartu kreditnya ditolak di kasir. Suatu sore, sebuah amplop datang ke rumah. Saya yang menerimanya dari kurir. Di sudut amplop, tertera logo sebuah bank besar. Saya tidak membukanya. Saya hanya menyerahkannya kepada Rendra. Tapi saya melihat wajahnya berubah pucat saat ia membaca isinya. Malam itu, terdengar pertengkaran di ruang kerja. Bu Sukma dan Rendra. Suara mereka tertahan, tapi cukup keras untuk menembus dinding. Kita harus jual rumah ini. Bu, kata Rendra. Tidak akan. Suara Bu Sukma melengking. Rumah ini lambang keluarga kita. Cari uang dari tempat lain. Dari mana lagi, Bu?
Semua aset sudah digadaikan. Saya berdiri di lorong, mendengar semuanya. Anak saya tertidur di pelukan saya, dan di kepala saya, potongan-potongan rencana mulai tersusun rapi. Keesokan harinya, di kantor, saya menemui atasan saya, Pak Hendro, seorang partner senior yang sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Saya bertanya kepadanya tentang sesuatu yang sudah lama saya pikirkan, tentang bagaimana sebuah perusahaan yang sekarat bisa diselamatkan atau diambil alih. Pak Hendro menatap saya lama. Anjani, ini bukan pertanyaan auditor biasa. Ini pertanyaan orang yang sedang merencanakan sesuatu. Saya hanya tersenyum. Saya cuma ingin tahu. Pakistan. Ia menjelaskan banyak hal hari itu. Tentang akuisisi. Tentang bagaimana utang sebuah perusahaan bisa dibeli oleh pihak ketiga. Tentang bagaimana jika seseorang memegang utang sebuah perusahaan dan perusahaan itu gagal bayar, maka pemegang utang itu bisa mengambil kendali. Saya mendengarkan setiap kata. Saya mencatat semuanya. Bukan di kertas, di kepala saya. Saya memang tidak sekaya keluarga Prawira di mata mereka. Tapi 5 tahun bekerja sebagai auditor senior dengan gaji yang tidak pernah mereka tahu. Dengan tabungan dan investasi yang saya bangun diam-diam. Membuat saya punya lebih banyak daripada yang siapapun di rumah itu. Bayangkan. Dan saya punya sesuatu yang lebih berharga dari uang. Saya punya pengetahuan, dan saya punya orang-orang yang percaya pada kemampuan saya. Dalam beberapa minggu berikutnya, saya bekerja dalam diam, di kantor, di sela-sela tugas. Saya mulai menghubungi kenalan-kenalan saya. Seorang teman lama yang kini bekerja di lembaga keuangan, Pak Hendro, yang setuju membantu menyusun struktur transaksi. Dan seorang investor yang pernah menjadi klien saya, yang percaya pada penilaian saya, dan bersedia mendukung rencana saya dengan satu syarat. Angkanya harus masuk akal. Saya menunjukkan kepadanya laporan yang saya susun tentang PT Prawira Sentosa. Saya menunjukkan utangnya, asetnya. Dan satu hal yang luput dari perhatian semua orang. Walau perusahaan itu sekarat, ia masih memiliki sesuatu yang sangat berharga. Tanah gudang di lokasi strategis. Dan jaringan distribusi yang masih bisa dihidupkan kembali oleh tangan yang tepat. Investor itu memeriksa angka-angka saya. Lalu, ia mengangguk. Kalau perhitunganmu benar, Anjani, katanya, ini bukan perusahaan sekarat. Ini perusahaan yang dipimpin orang yang salah. Rencana itu sederhana di atas kertas, tapi rumit dalam pelaksanaan. Saya tidak akan membeli perusahaan keluarga itu secara langsung. Saya akan membeli utangnya. Utang besar yang menggantung di bank itu, yang tenggatnya semakin dekat. Jika keluarga Prawira gagal membayar, dan saya yakin mereka akan gagal, maka pemegang utang itulah yang akan memegang nasib perusahaan. Dan pemegang utang itu, melalui sebuah perusahaan investasi kecil, yang namanya tidak akan pernah mereka kenali, adalah saya. Sementara saya bekerja dalam diam di rumah. Hinan terus berlanjut. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka pikir saya hanya menantu lemah yang setiap pagi memasak bubur. Suatu malam, saat makan malam, Bu Sukma mengumumkan sesuatu. Bulan depan, ulang tahun keluarga kita yang ke-50. Kita akan mengadakan jamuan besar. Semua relasi bisnis akan datang. Saya tahu apa arti jamuan itu. Itu bukan perayaan. Itu pertunjukan terakhir keluarga yang sedang sekarat. Berusaha tampak baik-baik saja di depan dunia. Mereka berharap dengan menunjukkan kemewahan, relasi-relasi bisnis akan kembali percaya. Dan mungkin ada yang bersedia menyuntikkan dana. Anjani, kata Bu Sukma, menatap saya tajam. Kamu yang urus jamuannya. Dan ingat, jangan permalukan keluarga ini di depan tamu. Saya menunduk. Baik, Bu. Tapi di dalam hati, saya tersenyum. Karena saya tahu, jamuan itu akan menjadi panggung. Bukan untuk mereka, untuk saya. Dan tepat di hari itu, tenggat pembayaran utang bank akan jatuh. Apa yang tidak mereka tahu, sementara saya menyiapkan menu jamuan dan menghias rumah. Saya juga sedang menyiapkan dokumen yang akan mengubah segalanya. Map yang nanti akan disobek Bu Sukma di ruang rapat hanyalah pancingan. Dokumen yang sebenarnya sudah tersimpan rapi, menunggu hari itu tiba. Seminggu sebelum jamuan, terjadi satu peristiwa
yang menjadi penghinaan terakhir. Penghinaan yang tanpa mereka sadari, mereka lakukan tepat di hadapan orang-orang yang sebentar lagi akan menyaksikan kejatuhan mereka. Perusahaan mengadakan rapat dewan direksi darurat. Situasi keuangan sudah sangat genting dan Bu Sukma memanggil semua direktur untuk mencari jalan keluar. Entah dengan alasan apa, ia menyuruh saya datang. Kamu ikut. Biar tahu betapa beratnya menanggung keluarga ini, katanya. Saya rasa ia hanya ingin ada orang untuk dipermalukan jika rapat berjalan buruk. Saya datang ke ruang rapat itu dengan sebuah map di tangan. Di dalamnya, sebuah proposal sederhana. Saya menyusunnya semalaman. Sebuah usulan tentang bagaimana perusahaan bisa direstrukturisasi. Bagaimana utang bisa dinegosiasi ulang. Bagaimana aset yang menganggur bisa dihidupkan kembali. Itu adalah rencana yang masuk akal. Ditulis oleh seorang auditor yang tahu persis kondisi perusahaan itu. Di tengah rapat, ketika para direktur kebingungan dan saling menyalahkan, saya memberanikan diri berbicara. Permisi, kata saya. Saya punya beberapa usulan, kalau diizinkan. Seluruh ruangan menatap saya. Bu Sukma menatap saya dengan wajah merah padam. Kamu, katanya. Kamu mau bicara apa di rapat orang dewasa? Saya tetap menyerahkan map itu kepadanya. Tolong dibaca dulu. Bu, mungkin ada yang berguna. Bu Sukma mengambil map itu. Ia membukanya, melihat sekilas. Lalu wajahnya berubah. Bukan karena terkesan, tapi karena marah. Mungkin karena usulan itu terlalu masuk akal. Mungkin karena ia tidak tahan melihat menantu yang ia rendahkan, ternyata lebih paham tentang perusahaannya daripada dirinya sendiri. Ia berdiri. Lalu, di hadapan seluruh dewan direksi, ia menyobek map itu menjadi dua. Pegawai rendahan sepertimu tahu apa soal menyelamatkan perusahaan keluarga ini, katanya. Dan melemparkan sobekan kertas itu ke wajah saya. Suara robekan kertas itu menggema di ruangan yang sunyi. Para direktur menunduk. Tidak berani bersuara. Rendra, yang duduk di sebelah ibunya, menggeser kursinya menjauh dari saya. Seolah malu dilihat berdekatan dengan istrinya sendiri. Dan di ujung meja, Mawar, yang entah mengapa ada di sana, mengangkat ponselnya. Ia merekam adegan itu sambil tersenyum tipis, seperti menonton hiburan. Saya berdiri di sana, dengan potongan kertas berjatuhan di sekitar kaki saya. Saya tidak menangis, saya tidak berteriak, saya hanya menatap mereka satu persatu, dan mengingat wajah mereka dengan baik. Lalu, saya membungkuk, memungut sobekan kertas itu, dan berkata pelan, "Maaf sudah mengganggu rapat." Saya keluar dari ruangan dengan tenang. Mereka pikir mereka telah mempermalukan saya. Mereka tidak tahu bahwa hari itu mereka baru saja menandatangani akhir dari segalanya. Karena yang mereka sobek hanyalah secari kertas. Sementara di brankas kantor saya, dokumen yang sebenarnya sudah lengkap, sudah ditandatangani, sudah siap. Tinggal menunggu hari jamuan saat tenggat utang itu jatuh. Dalam perjalanan pulang dari rapat itu, saya menelpon Pak Hendro. "Pakistan," kata saya, dengan suara yang lebih tenang dari yang saya kira. "Kita jalankan sesuai rencana. Di hari jamuan, kamu yakin?" "Anjani," tanyanya. "Setelah ini, tidak ada jalan kembali." Saya menatap jalanan Jakarta yang ramai dari balik jendela mobil. Saya sudah 5 tahun mencari jalan kembali. "Pakistan," kata saya. "Tidak pernah ada. Jadi sekarang, saya hanya akan berjalan maju." Hari jamuan tiba. Rumah di Pondok Indah disulap menjadi istana untuk 1 malam. Ada lampu-lampu kristal. Ada pelayan berseragam, ada meja panjang penuh hidangan mahal. Bu Sukma mengenakan kebaya terbaiknya dan kalung mutiara yang ia simpan untuk acara penting. Mawar berdandan seolah ia yang berulang tahun. Rendra memakai jas, tersenyum kepada setiap tamu, berpura-pura semua baik-baik saja. Dan saya di tengah semua itu, mengenakan gaun sederhana. Hilir mudik memastikan setiap detail jamuan berjalan lancar. Para tamu menganggap saya pelayan rumah. Tidak ada yang tahu siapa saya. Pukul 8 malam, acara dimulai.
Bu Sukma berdiri di depan, memberikan sambutan. Ia bicara tentang sejarah keluarga, tentang kejayaan perusahaan, tentang masa depan yang cerah. Para tamu bertepuk tangan sopan. Tapi saya melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Saya melihat tangan Rendra yang gemetar memegang gelas. Saya melihat keringat di pelipis Bu Sukma. Mereka sedang berakting di atas panggung yang sebentar lagi runtuh. Di tengah acara, seorang tamu penting datang terlambat. Ia seorang pengusaha yang konon bersedia menyuntikkan dana ke perusahaan. Bu Sukma menyambutnya dengan wajah berseri. Inilah harapan terakhir mereka. Saat itulah sebuah amplop tebal diantar ke rumah oleh seorang kurir. Pelayan menyerahkannya kepada Rendra. Saya melihat dari kejauhan. Saya tahu persis apa isi amplop itu. Saya yang mengaturnya agar tiba tepat malam ini. Rendra membuka amplop itu. Wajahnya berubah pucat pasi. Lalu ia bergegas menarik ibunya dan adiknya ke ruang kerja. Saya mengikuti dari belakang dengan tenang. Di ruang kerja, di tengah hingar-bingar pesta di luar, mereka membaca surat itu. Surat resmi yang menyatakan bahwa seluruh utang PT Prawira Sentosa di bank telah dialihkan kepada pihak ketiga. Dan karena tenggat pembayaran jatuh hari ini dan pembayaran tidak dilakukan, pihak ketiga itu kini berhak mengambil alih kendali perusahaan. Siapa? Bu Sukma mendesis. Siapa yang berani membeli utang kita? Saat itulah saya melangkah masuk dan menutup pintu di belakang saya. Saya, Bu, kata saya. Hening sejenak. Lalu Bu Sukma tertawa. Tawa yang penuh hinaan. Kamu? Menantu rendahan yang setiap pagi memasak bubur. Jangan bercanda. Minggu lalu saja kamu hanya bisa diam saat map konyolmu saya sobek. Benar, Bu, kata saya. Tenang, saya diam. Karena yang ibu sobek minggu lalu hanya secari kertas. Dokumen yang sebenarnya ada di sini. Saya membuka map kulit hitam yang sejak tadi saya pegang. Dari dalamnya, saya keluarkan dokumen-dokumen asli. Akta pengalihan utang, surat dari bank, dan sebuah kartu nama. Saya letakkan kartu itu di atas meja, menghadap mereka. Di kartu itu tertulis, Anjani Prawira, Direktur, PT Sentosa, Abadi Investama, selama 5 tahun. Kata saya, kalian mengira saya tidak bisa apa-apa. Kalian benar tentang satu hal. Saya memang diam, tapi saya tidak pernah bodoh. Saya seorang auditor senior. Saya membaca laporan keuangan perusahaan ini jauh sebelum kalian sadar perusahaan ini sedang tenggelam. Wajah Rendra memucat. Anjani, kamu. Saya yang membeli utang itu, Mas, kata saya. Menatapnya. Dengan uang saya sendiri. Uang yang selama ini kalian kira tidak ada. Uang yang setiap bulan diam-diam menambal belanja rumah ini. Sementara aku dituduh boros. Bu Sukma terhuyung. Ia berpegangan pada meja. Tidak mungkin. Kamu cuma menantu. Saya memang menantu, kata saya. Menantu yang ibu suruh masak setiap subuh. Menantu yang ibu salahkan setiap kali ada tagihan. Menantu yang dibiarkan jatuh saat hamil. Sementara Mawar memotret saya untuk bahan tertawaan. Saya menoleh ke Mawar, yang kini berdiri membeku. Ponselnya terjatuh dari tangannya. Apa kamu masih ingin merekam? Mawar, rekam ini. Ini akan jadi video terakhirmu di rumah ini. Pintu ruang kerja terbuka. Pak Hendro masuk bersama 2 orang berjas dari lembaga keuangan. Maaf mengganggu, kata Pak Hendro. Tenang, kami datang untuk menyelesaikan proses penyalihan. Mulai pukul ini, kendali operasional PT Prawira Sentosa berada di tangan PT Sentosa Abadi Investama. Bu Sukma jatuh terduduk di kursi. Kebaya mewahnya, kalung mutiaranya, semua mendadak tampak seperti kostum yang kebesaran. Anjani, suaranya bergetar. Untuk pertama kali dalam 5 tahun. Kita keluarga. Kamu tidak boleh melakukan ini pada keluarga. Saya menatapnya. Lama. Keluarga. Bu, kata saya pelan. Di mana keluarga itu? Saat saya duduk di lantai dengan tangan terkilir dan perut 7 bulan. Di mana keluarga itu? Saat saya menamal belanja rumah ini dari gaji saya sendiri, lalu dituduh boros. Saya mencari keluarga di rumah ini selama 5 tahun. Bu,
Saya tidak pernah menemukannya. Rendra melangkah maju. Ia meraih tangan saya. Anjani, dengarkan aku. Kita bisa bicara baik-baik. Aku suamimu. Apapun yang terjadi, kita bisa selesaikan bersama. Demi Kayla. Saya menarik tangan saya pelan. Kamu menyebut nama anak kita sekarang. Mas, saat aku melahirkannya. Kamu ada di mana? Saat ibumu bilang sayang, dia bukan laki-laki. Kamu bilang apa? Kamu diam. Kamu selalu diam. Kamu diam tadi siang saat ibumu menyobek kertas di wajahku di depan dewan direksi. Diammu itu, Mas, sudah menjawab segalanya sejak lama. Saya mengeluarkan satu dokumen lagi dari map. Saya letakkan di hadapannya. Surat gugatan cerai sudah disiapkan. Tinggal menunggu hari ini. Aku tidak datang untuk menghancurkan kalian, kata saya. Menatap mereka satu persatu. Kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Jauh sebelum aku turun tangan. Aku hanya berhenti menjadi orang yang menambal lubang itu dengan diam. Saya berjalan ke pintu, lalu berhenti. Tentang perusahaan, aku tidak akan membubarkannya. Ada ratusan karyawan yang tidak bersalah, yang gajinya terancam. Karena cara kalian mengelola perusahaan ini. Aku akan menyelamatkan mereka. Pak Hendro dan timku akan menata ulang semuanya. Perusahaan ini akan hidup kembali. Hanya saja, tidak lagi di tangan kalian. Saya membuka pintu. Di luar, pesta masih berlangsung. Para tamu masih tertawa. Tidak tahu bahwa di balik dinding ruang kerja, sebuah kerajaan baru saja berpindah tangan. Saya berjalan melewati kerumunan, menuju kamar Kayla. Saya menggendongnya yang baru terbangun, dan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Melewati pintu besar, yang dulu saya kira adalah pintu menuju keluarga. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bisa bernapas. 6 bulan kemudian, PT, Prawira Sentosa, yang kini bernama PT Sentosa Abadi, kembali berdiri. Gudang-gudang yang dulu menganggur, kembali penuh. Jaringan distribusi yang dulu mati, kembali bergerak. Ratusan karyawan yang dulu cemas, kini bekerja dengan tenang. Pak Hendro menjadi komisaris, dan saya menjadi orang yang setiap pagi datang ke kantor itu sebagai pemimpinnya. Bu Sukma pindah ke sebuah rumah yang jauh lebih kecil. Kekayaan yang ia banggakan selama puluhan tahun. Ternyata hanya kulit luar yang menutupi utang. Setelah semua diselesaikan, yang tersisa untuknya hanya cukup untuk hidup sederhana. Konon, ia kini lebih banyak diam di ruang tamu yang sempit, menatap dinding. Mawar kehilangan kartu kreditnya, kehilangan gaya hidupnya. Ia akhirnya harus mencari pekerjaan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya dengar ia kini bekerja sebagai kasir di sebuah toko. Saya tidak merasa puas mendengarnya. Saya hanya merasa akhirnya setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Rendra mencoba menghubungi saya berkali-kali setelah perceraian kami sah. Pesan-pesannya berubah dari permintaan maaf menjadi permohonan, lalu menjadi kemarahan, lalu kembali menjadi permohonan. Saya tidak pernah membalas. Sebagian dari diri saya pernah mencintai lelaki itu, tapi cinta tidak bisa hidup di rumah di mana hanya satu orang yang berusaha. Kayla tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria. Ia tidak akan pernah ingat rumah besar di Pondok Indah. Ia hanya akan ingat seorang ibu yang setiap malam pulang memeluknya dan berkata bahwa ia boleh menjadi apapun yang ia mau, bahwa ia tidak perlu menunduk pada siapapun. Itu sudah cukup bagi saya. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, saya bertemu Bu Sukma sekali lagi. Ia datang ke kantor saya, kantor yang dulu adalah miliknya. Ia duduk di kursi tamu, tampak jauh lebih tua dari yang saya ingat. Tidak ada lagi kalung emas. Tidak ada lagi kebaya mewah. Hanya seorang perempuan tua yang lelah. Anjani, katanya pelan. Ibu datang bukan untuk meminta perusahaan kembali. Ibu tahu itu sudah tidak mungkin. Ibu cuma ingin minta maaf. Saya menatapnya lama. Saya menunggu kemarahan datang, atau dendam, atau rasa puas. Tapi yang datang hanya rasa lelah. Lelah yang sama yang sudah saya pikul selama 5 tahun. Terima kasih sudah datang, Bu, kata saya akhirnya. Saya tidak membenci ibu. Membenci hanya akan membuat saya terikat pada masa lalu. Dan saya
sudah memilih untuk maju. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Saya harap ibu mengerti. Ia mengangguk pelan, lalu berdiri. Di pintu, ia berhenti sejenak. Menatap ruangan itu. Ruangan yang dulu menjadi tahtanya. Lalu ia pergi. Tanpa berkata apa-apa lagi. Saya tidak pernah melihatnya lagi setelah hari itu. Tapi anehnya, sejak hari itu, beban di dada saya terasa sedikit lebih ringan. Suatu sore, saya duduk di balkon apartemen kecil kami, menyeruput teh. Menatap Kayla yang bermain. Hidangan di meja malam itu sederhana. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Tidak ada lampu kristal, tidak ada pelayan berseragam. Tapi untuk pertama kalinya, saya merasa di rumah. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kekuatan yang sebenarnya tidak pernah berteriak. Ia bekerja dalam diam, mencatat, menunggu, dan bangkit pada saat yang tepat. Jangan pernah menilai seseorang dari betapa pendiamnya ia. Dan jangan pernah merasa berhak menghina orang lain hanya karena kita merasa lebih tinggi. Karena roda selalu berputar. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bangun subuh, menahan hinaan. Tersenyum, walau hati hancur. Demi sebuah keluarga yang tidak pernah menganggap mereka ada. Kalau kamu salah satu dari mereka, dengarkan saya. Diammu bukan kelemahan. Tapi jangan biarkan diam itu menjadi penjara. Suatu hari, kamu harus berdiri. Dan saat kamu berdiri, berdirilah dengan kepala tegak. Ada juga banyak suami seperti Rendra. Bukan jahat, hanya pengecut. Yang memilih diam karena diam lebih mudah daripada membela. Ketahuilah, diam di hadapan ketidakadilan adalah pilihan. Dan setiap pilihan ada harganya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sukma yang takut kehilangan kendali, lalu menutupi ketakutan itu dengan kuasa dan hinaan. Tapi kuasa yang dibangun di atas penghinaan tidak akan pernah bertahan lama. Dalam hidup, kita semua punya pilihan untuk diam atau untuk bangkit, untuk menghina atau untuk menghormati. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Pernahkah kalian berada di posisi saya? Bagikan agar perempuan lain di luar sana tahu mereka tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.